Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Faiza Roni, SHMM, selaku dosen mata kuliah karakter building. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rasani dengan NIM 21220198. Perkenalkan nama saya Elma Suryani dengan NIM 21220054. Perkenalkan, nama saya Azhar Abdul Hoir dengan NIM 212202112. Perkenalkan nama saya Samsul Sifudin dengan NIM 21220059. Perkenalkan, nama saya Irsal Sodais dengan NIM 210247. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai topik kesehatan mental bagi generasi sekarang atau biasa kita sebut generasi Z. Oleh karena itu, kita semua tentu sangat memerlukan informasi sekaligus sebagai cara menyampaikan persepsi sebagai yang memang kita harapkan bersama dalam presentasi kita kali ini. Walau begitu, perlu diperhatikan kalau penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Oleh sebab itulah diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti acara ini dengan sebaik mungkin. Dan mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Baik, sepertinya saya mulai saja untuk presentasinya. Saya saya persilakan kepada rekan saya, Samsul Apibudin. Baik, terima kasih. Latar belakang. Latar generasi Z atau Gen Z menghadapi masalah kesehatan mental karena pengaruh media sosial dan tuntutan hidup modern. Penggunaan berlebihan media sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Kesehatan mental mereka tidak hanya memengaruhi kebahagiaan pribadi, tetapi juga berdampak pada hubungan dan kemampuan mereka untuk berkembang. Tantangan akademis dan persaingan keras dalam pekerjaan juga menambah beban stres. Dukungan dan kesadaran terhadap kesehatan mental Gen Z menjadi penting untuk membantu mereka mengatasi tekanan ini. Kesehatan mental Gen Z melibatkan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Generasi Z lahir pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an menghadapi tantangan kesehatan mental akibat pengaruh teknologi dan media sosial. Paparan intensif media sosial dapat menimbulkan tekanan sosial dan ketidakpuasan diri, sementara tekanan prestasi dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi. Ketidakseimbangan hidup juga mempengaruhi kesehatan mental. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan melalui pendidikan kesehatan mental serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif bagi generasi Z. Contoh dampak teknologi dan sosial media. Yang pertama, ekspektasi tidak realistis. Media sosial menciptakan harapan tak realistis terkait kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Yang kedua, fear of missing out. FOMO melihat teman-teman aktif di media sosial membuat individu merasa tertinggal atau kurang berarti. Yang ketiga, cyberbullying. Komentar negatif dan ancaman online dapat merusak kesehatan mental dan kepercayaan diri. Yang keempat, paparan konten negatif, berita tragis atau konten kekerasan di media sosial meningkatkan stres dan kecemasan. Yang kelima, solusi melalui teknologi. Aplikasi kesehatan mental seperti Psikologimu dan Halodoc menyediakan layanan konseling online untuk mengelola stres dan kecemasan. Faktor lingkungan dalam mempengaruhi kesehatan mental. Satu, tuntunan akademis. Irsa. Satu, tuntutan akademis, faktor lingkungan,
khususnya tuntutan akademis, dapat menyebabkan stres berlebih pada generasi Z. Tekanan untuk mencapai hasil akademis tinggi dan ekspektasi berat sering memicu kecemasan dan depresi. 2. Faktor sosial. Poin pertama, paparan media sosial menciptakan perbandingan sosial yang merugikan citra diri generasi Z. Poin kedua, norma sosial yang mendikte perilaku atau penampilan dapat menimbulkan tekanan tambahan, memicu konflik internal dan stres. 3. Pentingnya pemahaman. Poin pertama, pemahaman terdapat faktor lingkungan ini penting untuk menciptakan lingkungan mendukung. Poin kedua, perlunya pendekatan holistik dengan dukungan dari lingkungan akademis, sosial, dan keluarga untuk mengelola dan mencegah dampak negatif pada kesehatan mental generasi Z. Dampak emosional. Gangguan kesehatan mental mempengaruhi fluktuasi mood seperti depresi atau mania, memengaruhi cara individu merasakan dan menanggapi lingkungan. Dampak perilaku. Gejala gangguan kesehatan mental mencangkup perubahan dalam pola tidur, penurunan energi, dan isolasi sosial merugikan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari dan mempertahankan hubungan sosial. Dampak fisik. Gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan konsekuensi fisik seperti penurunan berat badan, masalah pencernaan, atau masalah tidur kronis yang dapat mengakibatkan disabilitas fungsional. Dampak sosial. Gangguan kesehatan mental dapat mengganggu hubungan interpersonal dan keluarga, teman, atau rekan kerja, menciptakan kesenjangan sosial yang memerlukan dukungan sosial untuk pemulihan. Dampak profesional. Gangguan kesehatan mental dapat merugikan karir dan keberhasilan profesional melalui kesulitan konsentrasi, produktivitas yang menurun, dan absensi kerja yang lebih tinggi. Risiko bunuh diri. Gangguan kesehatan mental meningkatkan risiko bunuh diri, menekankan pentingnya dukungan dan perawatan yang tepat melalui terapi, obat-obatan, dan dukungan sosial. Baik, setelah Baik, setelah semua poin-poin yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat kita simpulkan bahwa gangguan kesehatan mental dapat berdampak luas pada aspek emosional, perilaku, dan fisik individu, termasuk perubahan mood, kecemasan, isolasi sosial, kesulitan tidur, dan penurunan energi. Juga dapat merugikan kesejahteraan pribadi, hubungan sosial, dan karir, bahkan dapat menimbulkan resiko bunuh diri. Dukungan dan perawatan diperlukan untuk mengelola dampaknya. Berikut adalah saran dan apa saja upaya dalam meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama, kita bisa melalui kampanye kesadaran di sekolah dan di media sosial. Generasi Z perlu mendapatkan edukasi intensif tentang kesehatan mental untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Yang kedua, sekolah juga seharusnya mengimplementasikan program keterampilan coping dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan positif bagi kesehatan mental generasi Z. Yang ketiga, penting untuk mengajarkan generasi Z menggunakan teknologi secara bijak, termasuk memanfaatkan untuk solusi kesehatan mental seperti aplikasi konseling online.
Kemudian adanya dukungan sosial dari keluarga, sekolah, dan masyarakat harus ditingkatkan, termasuk pelatihan bagi pendidik dan orang tua dalam mengidentifikasi serta memberikan dukungan terhadap gangguan kesehatan mental. Kemudian memastikan akses terjangkau ke perawatan mental seperti terapi dan obat-obatan, merupakan langkah krusial untuk mendukung kesehatan mental generasi Z. Lalu diperlukannya advokasi politik untuk meningkatkan perhatian dan pendanaan bagi inisiatif kesehatan mental, sehingga upaya bersama ini dapat mendapat dukungan yang optimal. Baik, sepertinya sampai di sini saja materi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam